Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI telah resmi menyatakan bahwa Ahmad Dhani melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota parlemen. Politikus yang juga dikenal sebagai musisi ini dijatuhi sanksi etik karena pernyataannya dalam forum resmi DPR yang dianggap tidak mencerminkan nilai kesantunan publik. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 7 Mei 2025. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MKD Nazarudin Dekgang yang menyampaikan bahwa Ahmad Dhani menerima sanksi ringan berupa teguran lisan dan kewajiban untuk meminta maaf secara langsung kepada pihak pelapor. Masalah ini bermula dari kesalahan penulisan nama Ryan Pono menjadi Ryan Porno dalam undangan acara debat soal tata kelola royalti musik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Kesalahan tersebut kembali diucapkan oleh Ahmad Dhani saat diskusi berlangsung, yang akhirnya memicu kemarahan Ryan dan berujung pada pelaporan ke pihak berwenang. Sebelumnya, Ryan Pono juga telah melaporkan Ahmad Dhani ke Barreskrim Polri atas dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hingga akhirnya Ryan Pono kemudian melaporkannya ke MKD. Selain itu, pernyataan Ahmad Dhani mengenai isu naturalisasi juga turut menjadi perhatian. Dalam rapat bersama Kemenpora dan PSSI pada 5 Maret 2025, Ahmad Dhani menyarankan agar program naturalisasi lebih baik memprioritaskan pemain yang berwarna kulit sama dengan mayoritas rakyat Indonesia. Ia menyebutkan pemain dari Korea atau Afrika lebih baik dibandingkan dari Eropa. Pernyataan ini langsung menuai kritik luas di media sosial karena dianggap mengandung unsur rasisme. Masih dalam rapat yang sama, Dhani mengusulkan agar pemain asing dinikahkan dengan perempuan Indonesia supaya anak mereka bisa bermain untuk timnas. Pernyataan ini dinilai aktivis sebagai bentuk objektifikasi terhadap perempuan karena menjadikan tubuh perempuan sekedar alat untuk melahirkan atlet berbakat. Dalam pembacaan putusan, MKD menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, Ahmad Dhani yang merupakan anggota DPR dari fraksi Gerindra dengan nomor A119 terbukti melanggar kode etik DPR RI dan dijatuhi sanksi etik ringan. Sanksi tersebut mewajibkan Ahmad Dhani untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada pelapor, yakni Ryan Pono, dalam waktu paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. MKD menekankan bahwa meskipun sifat sanksinya ringan, langkah ini tetap tegas untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Kontroversi yang melibatkan Dhani ini bermula dari ucapannya dalam forum rapat yang salah menyebut nama marga Pono menjadi porno. Rekaman video pernyataan ini kemudian viral di media sosial dan memicu kemarahan masyarakat NTT yang menganggapnya sebagai pelecehan terhadap identitas budaya. Ryan Pono yang merupakan tokoh seni asal NTT merasa tersinggung atas penyebutan tersebut dan melayangkan aduan ke MKD. Dalam forum resmi itu, Dhani saat membahas hak cipta lagu menyebutkan nama Ryan, namun secara tidak sengaja mengucapkan kata yang tak pantas yang lalu dikoreksi seketika. Dalam sidang pemeriksaan, Ahmad Dhani menjelaskan bahwa kesalahan pengucapan tersebut bukanlah bentuk penghinaan atau pelecehan, melainkan murni kesalahan lidah atau yang dikenal sebagai slip of the tongue. Ia juga menyatakan siap menghadapi proses hukum yang mungkin timbul dari kasus ini. Berikut profil musisi sekaligus politisi itu. Ahmad Dhani Prasetyo lahir di Surabaya pada 26 Mei 1972. Adalah seorang musisi, produser musik, penulis lagu sekaligus tokoh politik Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pendiri dan pentolan dari grup musik Dewa 19, salah satu band rock paling berpengaruh di Indonesia sejak era 1990-an. Sebagai musisi, Dhani dikenal produktif dan inovatif, serta telah menciptakan banyak lagu populer yang menjadi hits di industri musik tanah air. Ia menikah dengan Maya Estianti pada 17 November 1996 dan dikaruniai 3 orang anak, Ahmad Al-Ghazali, Ahmad El Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qadir Jailani, yang namanya terinspirasi dari tokoh-tokoh sufi. Rumah tangga mereka berakhir setelah konflik berkepanjangan dengan cerai agama pada Desember 2006 dan resmi bercerai secara hukum pada 23 September 2008.
Pada Agustus 2013, Dhani mengakui Safea sebagai anaknya bersama Mulan Jameela. Selain kiprahnya di dunia musik, Ahmad Dhani juga aktif sebagai produser dan pendiri Republik Cinta Manajemen atau RCM. Sebuah perusahaan manajemen artis yang menaungi sejumlah musisi Indonesia seperti Mulan Jameela, The Rock, hingga Mahadewa. Namanya juga sering menjadi perbincangan publik karena sikap dan pernyataannya yang kontroversial. Memasuki dunia politik, Dhani bergabung dengan Partai Gerindra dan mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Setelah sebelumnya sempat gagal dalam Pilkada Bekasi dan Pilkada Surabaya, ia akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur. Di parlemen, ia menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pemuda. Selain kiprahnya di dunia seni dan politik, Ahmad Dhani juga dikenal sebagai pribadi yang vokal dalam menyuarakan opini sosial dan politik, baik di media massa maupun di media sosial. Meski kerap menuai kontroversi, Dhani tetap menjadi figur publik yang berpengaruh di Indonesia. Karena itu, MKD dalam pernyataannya meminta semua anggota DPR agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurut lembaga tersebut, menjaga etika dan sopan santun dalam komunikasi adalah bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. Ahmad Dhani diharapkan menjadikan insiden ini sebagai bahan introspeksi dan lebih menjaga kehati-hatian dalam bertutur kata pada masa mendatang.